Dan Al-Quran kan pesannya banyak. Ada 6.000 lebih ayatnya. Dan itu mau disampaikan satu persatu. Karena pesannya banyak, maka olok-oloknya lebih berat. Karena banyak bicara, banyak pesan. Kalau banyak pesan, olok-oloknya lebih banyak pula. Ya, di sini kita dapat memahami, makin banyak Anda memberi nasihat, Anda makin banyak mendapat olok-olok. Ya. Makin banyak Anda menyampaikan pesan-pesan, kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, makin ramai olok-olok untuk Anda. Makanya Ustadz semakin viral, maka para hater makin banyak. Ustadz kalau ramai di media sosial, maka yang mencelanya makin ramai pula. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat. Pertama surat Saba ayat 46, ya, surat Saba ayat 46, surat 34 ayat 46. Yang kedua surat At-Takwir surat 81. Ya, surat At-Takwir ayat 19 sampai 22. Apa kata Allah di surat Saba 46? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kamu satu hal saja, yaitu supaya kamu ikhlas beribadah menghadap Allah, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum kamu menghadapi azab yang keras. Itu surat Saba 46. At-Takwir, innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin indazil arsi makin muta'in sama amin wa masahibukum bimajnun. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawakan oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Itu artinya surat Takwir 19 sampai 22. Apa yang menarik dari ayat ini? Jadi kedua ini menegasikan Nabi Muhammad, ya, bukan orang gila seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena Nabi Muhammad itu disebut majnun, ya, orang gila. Nah, Allah menafikan bahwa temanmu, maksudnya Nabi Muhammad, bukan orang gila. Nah, yang menarik di surat Saba dan Takwir ini, di surat Saba itu ma bisahibikum min jinnah, ya, untuk menegasikan temanmu bukan orang gila, itu bahasanya ma bisahibikum min jinnah. Jadi pilihan kata gilanya itu jinnah. Di surat At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah, ya, temanmu itu orang gila. Itu orang gilanya digunakan kata majnun. Apa bedanya? Apa bedanya jinnah dan majnun? Kenapa di surat Saba itu jinnah, gilanya jinnah? Kenapa di surat At-Takwir gilanya majnun? Ini olok-olok orang kafir, ya. Orang kafir itu mengolok-olok Nabi itu gila, tapi Allah nafikan. Di surat Saba gilanya jinnah, di surat At-Takwir gilanya majnun. Jinnah itu masdar namanya, ya. Jannah itu masdarnya bisa jinnah, bisa junnah, bisa jannah, ya. Karena memang ada perbedaan kalau harakatnya berbeda. Kalau jannah itu artinya kebun atau sorga.
ya, sorga jannah. Karena kata jannah itu artinya tertutup, ya, tidak tampak. Sesuatu yang tertutup itu namanya jannah. Itu kenapa janin disebut janin, karena tertutup, ya. Apalagi itu benteng disebut junnah, ya. Jin disebut jin karena tidak tampak. Jadi kalau disebut jannah itu surga, karena surga itu memang tersembunyi, tidak tampak. Atau diartikan kebun-kebun yang lebat. Jannah itu kebun yang lebat, yang saking lebatnya itu menutupi orang yang di bawahnya. Itu jannah namanya. Kalau junnah itu nanti artinya benteng, karena benteng itu orang kalau masuk benteng kan nggak kelihatan, tidak tampak lagi oleh musuh. Makanya benteng disebut junnah, karena dia hilang di sana, tidak nampak lagi oleh musuh. Nah, kalau jinnah itu artinya gila. Jadi kalau jannah artinya kebun, sorga yang lebat, yang tak tampak orang di sana. Kalau junnah artinya benteng, tempat bersembunyi yang orang pun tak nampak di sana. Kalau jinnah itu gila, karena gila itu akalnya tersembunyi, akalnya tak tampak. Jinnah. Jadi jinnah itu masdar dari jannah. Kalau majnun itu isim maf'ul namanya. Nah, isim maf'ul ini sifat. Dia wasaf, namanya kata sifat. Dan masdar itu kata benda, ya, infinitif. Dalam bahasa Arab, kata sifat itu lebih kuat daripada masdar, kata benda. Jadi majnun itu lebih kuat daripada jinnah. Jadi ketika orang Arab mengatakan majnun, itu artinya gilanya lebih serius ketimbang jinnah, kira-kira begitu. Karena gilanya ya lebih ringan. Jadi itu artinya olok-olok orang kafir Quraisy di surat At-Takwir itu lebih hebat daripada olok-olok orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad di surat Saba. Karena di surat Saba olok-oloknya jinnah, gilanya masdar. Di surat Saba. Di surat At-Takwir gilanya majnun, sifat, isim maf'ul kata sifat. Ini olok-oloknya lebih hebat nih, karena sifatnya majnun. Ya, gilanya sudah gila yang maksimal lah, kira-kira begitu. Kalau jinnah mungkin mukaddimah gila aja dulu. Gila ya mungkin gila dikit lah. Ya, kalau majnun gilanya sudah serius nih. Jadi olok-olok orang kafir Quraisy di surat Saba lebih ringan. Sementara olok-olok orang kafir Quraisy di surat At-Takwir lebih berat. Majnun. Kenapa begitu? Karena konteksnya beda. Di surat Saba, ya, di surat Saba ayat 3 ayat 46 itu Nabi hanya menyampaikan satu berita. Innama a'izukum biwahidah. Saya kasih nasihat satu saja, ya, nasihatnya satu saya. Antakumulillah, beribadahlah kepada Allah. Karena nasihatnya satu, maka olok-oloknya lebih ringan, jinnah. Ya, karena satu nasihat itu ya paling dicemooh dikit aja lah. Itu namanya jinnah. Karena satu nasihat. At-Takwir, nasihat Nabi banyak. Kenapa? Karena yang disampaikan Nabi itu Al-Quran secara keseluruhan. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran yang disampaikan oleh utusan Allah Jibril. Dan Al-Quran kan pesannya banyak. Ada 6.000 lebih ayatnya. Dan itu mau disampaikan satu persatu. Karena pesannya banyak, maka olok-oloknya lebih berat. Karena banyak bicara, banyak pesan. Kalau banyak pesan, olok-oloknya lebih banyak pula. Ya, di sini kita dapat memahami, makin banyak Anda memberi nasihat, Anda makin banyak mendapat olok-olok. Ya. Makin banyak Anda menyampaikan pesan-pesan, kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, makin ramai olok-olok untuk Anda. Makanya Ustadz semakin viral, maka para hater makin banyak. Ustadz kalau ramai di media sosial, maka yang mencelanya makin ramai pula. Kenapa? Karena dia banyak kasih nasihat kepada orang. Itu kenapa ketika Nabi menyampaikan banyak nasihat, Al-Quran yang disampaikan Nabi, maka olok-oloknya majnun. Ini kata sifat. Tapi ketika Nabi hanya menyampaikan satu nasihat, maka olok-oloknya jinnah, masdar. Di situ ada makna.
Semakin banyak Anda menyampaikan pesan, Anda semakin sering diolok-olok, semakin banyak dicela, semakin sering dicaci maki. Karena konsekuensi banyak memberi nasihat, celaan juga lebih banyak. Itu kenapa ketika Nabi menyampaikan Al-Quran secara keseluruhan, maka olok-oloknya majnun. Ini serius nih, kata sifat ini, majnun. Tapi ketika Nabi hanya, saya kasih nasihat satu aja ya, maka jinnah. Olok-oloknya ringan, karena jinnah itu kata benda, masdar, yang tidak mencapai nilai yang sempurna. Nah itulah ya bedanya antara jinnah dan majnun. Kenapa Nabi di surat Sabah disebut jinnah, masdar? Kenapa Nabi di surat Takwir disebut majnun dalam bentuk isim maf'ul atau kata sifat? Karena semakin banyak kita menyampaikan pesan kebaikan, nasihat, maka olok-olok akan semakin serius pula. Celaan akan semakin serius pula. Ya, caci maki akan semakin berat pula. Itu konsekuensinya. Jadi kalau Anda diam, orang akan mencaci Anda. Kalau Anda bicara satu dua, orang akan mencaci Anda. Kalaupun Anda cacian mungkin dikit. Tapi kalau Anda sudah banyak menyampaikan kebaikan, semua orang sudah kenal Anda semakin banyak memberi nasihat, maka olok-olok akan semakin banyak, semakin besar, semakin berat. Itulah ya bedanya antara jinnah dan majnun. Kenapa berbeda penggunaannya? Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.